to Everyone's Story. When everyone has story. And story for everyone. Mantap. Keren. Jadi selamat datang nih buat semua penonton yang ada di luar sana. Dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi dengan saya Billy dan Saya Mario. nah, kita ini udah menuju episode yang keberapa nih Bang? 100 dong. 100? Iya. Serius? Serius. Jadi banyak banget nih cerita-cerita yang masuk ke kita gitu. Dan mungkin hari ini narasumber kita lumayan spesial nih. Iya. Kenapa spesial nih Bang? Karena bukan orang jauh. Bukan orang jauh, orang dekat dong. Orang dekat. Kenapa bisa dekat? Kita kenal udah lama kali ya. Ya, Dari betul. zaman kita kurus ini. Dari zaman saya sama Mario tuh sekolah minggu. Sekolah minggu berarti umur berapa ya nih gua? 5 tahun? Ya sekitar. 5 tahun ya? Sekitar. Pas saya 5 tahun dia mungkin umur 10 ya. Gak sejauh ya? itu bro. Gak sejauh itu kita. Ya, jadi orang ini adalah salah satu dari mentor kita nih. Dia Betul. melayani dari zaman di sekolah minggu, di remaja, dewasa muda. Sampai hari ini dia melayani di Aruna 3PM. nah, Aruna 3PM. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu nih, siapa nih ya. Mungkin- Mentornya si Billy sama Mario nih kayaknya gak jauh nih. Mukanya suka warawiri gitu. Warawiri. Oke, kalau gitu kita langsung panggilin. Bukan deh. panggilkan. Kita panggilkan. Kita panggilkan Pastor Adika Septia. Mantep gak gue? Keren sekali. Ini namanya kocak entrance gitu loh. Pro banget gak gue masuknya tuh? Iya nih, teman-teman kayaknya kalau nonton behind the scene pasti ngakak sih. Ini natural dong. Natural. Ini bener. spontan uhuy. Halo guys. Halo, shalom Kak. Apa kabar gimana Kak? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini mentor kita nih dari kita kecil sampai kita gede nggak berubah begini terus. Ah kata siapa? Beneran. Bener, Mukanya bener. awet muda. Iya. Ya. Sekarang kesibukannya apa nih Kak biasanya? Syuting podcast. Oh serius. Wah. Ya ini pertama. Tapi ada di marketplace ya? Pasti dong. Kesibukan sehari-hari saya di marketplace kebetulan ada usaha. Usaha di bidang? Yang pertama di bidang properti. Kebetulan saya mengelola sebuah kantor property agent. Dan juga saya punya usaha di bidang makanan. Catering ya? Ya betul. Di Bandung ya semua ya? Di Bandung biasanya. Anak udah berapa nih Kak? Puji Tuhan sekarang dikasih kepercayaan punya 2 anak Punya perempuan dua. yang istri 1 dong. satu. Pakai ditanya lu. Biar detailnya kita. Biar detail. Lu Oke. pengen gue jokes-jokes gitu kan? Iya di sini? yang dibalik-balik gitu. Nggak loh. usah. Serius. Dan sekarang ikut melayani juga di GB Aruna. Ya puji 3PM Tuhan ya? dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan di GB Aruna 3PM. Oke, mantap. Jadi kerja iya, ngurus keluarga iya, pelayanan iya, luar biasa nih. Betul. Kalau boleh tahu dulu cita-citanya apa? Cita-cita? Iya dong. Wah, Serius. gue nggak punya cita-cita sih sebenarnya. Jadi dulu gue lumayan berjalan tanpa arah sih waktu kecil. berjalan Karena tanpa nggak arah, tahu ya siap. mau jadi apa. Bukan gue pernah lu jadi artis ya? Jadi MC gitu di... Mau jadi artis tapi nggak masuk kriteria nih. Oh. Ganteng standar. Nggak ada gitu. Kalau artis tuh harus apa sih? Ganteng banget, kalau nggak jelek banget ya? Iya betul. Gue kan medium aja gitu loh. Video benar-benar. Gitu. Jadi nggak tahu nih sih bilang cita-cita ya pengen sukses aja gitu. Tapi ya nggak tahu karena nggak tahu arah jadi ya nggak tahu mau jadi apa. Gitu. Tapi pernah mencoba menjadi artis atau sempat kepikir gitu? Dulu sih waktu gue kecil banyak orang suruh jadi artis. Cuma orang tua gue nggak setuju. Karena katanya takut pergaulannya salah. Iya. Padahal nggak mau jadi artis tetap salah. Oh jadi pergaulannya salah nih dulu nih? Dikit aja. Dikit Nah, aja. nah ini topik yang menarik nih sebenarnya. Mengenai pergaulan. Ya. Bebas. Ya bebas kan bukan berarti jelek nih. Benar, bisa. Pergaulan sih oke-oke aja bebas. Tapi Betul. yang penting jangan kita masuk ke dalam kenakalan remaja nih yang sekarang. Gitu Tapi ya? saya nakal waktu remaja Oh, gitu ya? gimana dong? Nah boleh diceritain dong Kak. Maksudnya nakalnya itu seperti apa sih? Memang semua remaja kan ya ada namanya kenakalan remaja. Ya. Gitu. Boleh Kak gimana? Gue lumayan nakal sih, tapi nggak tahu ya mungkin nakal kan relatif ya. Iya. Tapi kayaknya gue nakal banget sih gitu. Coba gimana Oke. ceritanya? Menarik nih. Apa ya?
Mungkin Dari mulai dari kecil kali. Ya, pertama gitu maksudnya. Dari kecil mungkin SD udah ngomong kasar mungkin ya. Hal yang template banget nih kalau di Bandung, bener nggak? Kalau di Bandung nih kan kata-kata kasar tuh Titik kayak koma. udah menjadi titik koma gitu loh. Jadi udah bersatu sama bahasa. Jadi udah terbiasa karena lingkungan ngomong kasar. Jadi kita udah mulai terbiasa ngomong kasar. Ya, SD udah ngomong kasar. SMP udah mulai kenal pornografi kurang lebih gitu. Karena ya mungkin karena teman-teman semua juga udah mulai tumbuh kan gitu. Ya kita mulai lihat hal-hal yang seperti itu. Tentu saja ya itu hal yang nggak bener ya. Tapi saat itu kan gue nggak tahu itu nggak bener. Tahu sih cuma ya namanya orang penasaran kan sama teman-teman gimana sih gitu. Terus apalagi ya mungkin SMP kelas 3 gue udah mulai mencoba ngerokok. Mencoba merokok tapi udah dicoba selama beberapa bulan kok gue gak suka yang ngerokok gitu. Gak masuk gue gitu kayak ngerokok tuh apa enaknya gitu loh menurut gue. Ya puji Tuhan juga sih ya. Jadi gue pernah ngerokok tapi gak sampai kecanduan akhirnya. Emang sekolah lu bebas banget ya? Kagak dong, mana ada ngerokok di sekolah. Ngerokoknya diem-diem lah. Maksudnya sekolahnya apa sekolah ketat zaman Nah itu? justru sekolah gue lumayan ketat. Gue sekolah di sekolah, bisa dibilang salah satu sekolah terbaik ya di zaman itu ya. Sekolah nakal Di Katolik. Bandung ya, tapi di Bandung. Di Bandung, di Bandung, di Bandung. Masih bisa nakal ya tapi ya? Ya justru kalau ada aturan kan kita semakin pengen buat melanggar kan rebel, gitu. rebel. Nah, namanya juga anak remaja ya kan. Betul. Gitu. SMP kurang lebih gitu. SMA gue mulai ikut-ikutan geng motor di sekolah. Jadi ada geng motor tuh di Bandung kan terkenal nih geng motor. Gue mulai diajak terus gue ikut-ikutan. Oh ada ya, maksudnya geng motor tapi misalnya dari sekolah-sekolah, bukan di luar sekolah. Enggak, jadi dimulainya di sekolah dulu. Oh di sekolah dulu. Basisnya sekolah. Basis sekolah dulu, Iya, dari iya. sekolah baru kita bergabung ya sama yang lain gitu. Sama ini sekolah gue tuh salah satu ya yang cukup besar, ya beberapa cukup lumayan lah. Pentolan-pentolannya. Ya lumayan lah. Tapi bergabung ke geng motor yang cukup terkenal lah di Bandung lah gitu. Nah, itu yang dilakukan di dalam geng motor itu apa aja tuh? Belajar bareng gitu? Kita waktu itu kebetulan kerja kelompok ya. Ke gereja Gotong kalau nggak royong. salah. Enggak ya nakal lah pasti lah geng motor kita ya konvoy-konvoy gitu nggak jelas. Terus berantem-berantem. Kekerasan ya. Ya, Bacok-bacok. Ada. Cuma gue nggak melakukannya. Cuma banyak kalau lu googling aja di internet kelakuan geng motor kayaknya sampai sekarang deh nggak berubah ya. Gitu dah ya gue terlibat di sana sih. Karena diajak temen juga. Real deh berarti ya? Real banget. Gue pernah lihat dengan mata kepala gue sendiri sih. Apa yang terjadi di berita-berita tuh gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Gitu. Cuma gue agak males yang ngebacok orang tuh gak ada untungnya buat gue. Ngapain coba gue ngebacok orang. Karena gue gak ada masalah juga sih sebenarnya. Gue ikutan tuh karena penasaran kan sebenarnya. Itu karena diajak karena penasaran. Hampir semuanya dimulai karena penasaran. Itu SMA, terus naik SMA. lagi. Terus akhir SMA udah mulai nyobain minuman beralkohol ya. Minuman keras. Lalu udah lulus SMA. Nah ketika gue kuliah. Gue mulai dikasih kebebasan tuh sama orang tua. Jadi kayak udah lu udah kuliah, lu urus kehidupan lu sendiri lah. Nah, kuliah di mana emang? Gue kuliah di salah satu kampus swasta di Bandung yang cukup terkenal lah di kawasan Cimbuluit deh. Oke. Ambil apa? Saya sekolah hukum. Oh, rebel tuh masuk hukum ya? Masuk hukum Pak, supaya kita bisa ngakalin hukum. Abang-abang dah. hukum nih. Itu saya sekolah hukum, gue sekolah hukum. Gitu. Nah itu juga karena gue ketemu banyak teman-teman di sana ya jadi semakin terjerumus tuh ke lembah kekelaman itu. Jadi mulai kenal dunia malam, mulai kenal pergaulan bebas. Ya jadi bebas deh gitu. Nah, Sebebas apa sih? ya bebas banget sih, gue udah pernah cobain semuanya. Kalau dunia malam ya lu tau lah apalagi sih alkohol, party hard gitu dan ada narkoba juga. Gue pernah coba narkoba tapi gak kecanduan sih. Puji Tuhannya gue gak sampai ketagihan. Tapi gue pernah coba narkoba. Pokoknya semua kenakalan remaja udah paket Semua lengkap, udah pernah. kecuali bunuh orang aja belum. Ya, aku pernah diamankan juga sih di Polres ya karena berantem sama orang di jalan. Jadi masuk gitu. Masuk satu malam
besoknya dikeluarin. Waduh. Karena harus sekolah besoknya. Karena besoknya harus sekolah jadi Pernah jadi tahanan gitu ya? pernah tahanan 1 malam aja keren, nyobain aja gitu. Terus itu ada efeknya nggak tuh? Tah? Tidak ada. Setahu saya kalau pernah kita masuk ke dalam tahanan tuh kalau nggak salah di imigrasi gitu suka dipermasalahin Enggak, deh. jadi Nggak sampai gitu ya? nggak sampai sejauh itu karena waktu itu sebelum semuanya jadi lebih panjang, karena kebetulan gue masih di bawah umur dong saat itu, gue masih di bawah umur 17 tahun. Jadi lawyer keluarga tuh saat itu mengusahakan supaya Keluar. ya gue bisa bebas gitu. Karena besok harus sekolah juga. Terus setelah keluar dari tahanan itu berubah nggak, Kak? Ya tentu, Trauma. tentu tidak. Tentu tidak. Masalah tentu tidak loh, luar biasa nih. Tentu tidak. Jadi justru makin kayak ya kita cobalah semua karena penasaran ya. Betul. Gitu. Mentok Jadi, ya. Lumayan mentok sih gue, lumayan mentok. Dan setelah kuliah akhirnya kerja. Abis kuliah sempat kerja jadi Tunggu. lawyer. Kuliah, lu tuh nakalnya di Bandung atau di mana? Dimulai di Bandung, tapi gue sih udah sampai ke ibu kota sih. Wah keras bos. Maksudnya nakalnya Pol ya? Ya karena ikut-ikutan aja sama teman-teman gitu. Lumayan Pol, gue kayaknya diskotik di Jakarta udah pernah masuk semua. Jadi support system nakal lu tuh siapa gitu? Lingkungan kah? teman-teman. Keluarga kah? Jadi Atau misalnya disupport dana gitu, tak terbatas? Nah kebetulan gue tuh punya cukup banyak temen nih. Jadi gue tuh nakalnya nggak pakai modal. Karena dimodalin sama teman-teman. Enak ya? Sendiri. Enak. Kalau dibilang enak mah enak, makanya lumayan susah keluarnya. Karena enak, karena merasakan kebahagiaan tapi nggak keluar duit. Nih iyalah, nanti tulus. Bener gak? Itu cukup hadir kan? Cukup hadir benar. Ya lumayan, gue asal ditelepon hadir gue langsung. Oh gitu. Jadi udah lumayan melanglang buana lah. Di Bandung kan gitu-gitu doang. Jadi ya kita pindah ke Jakarta lah yang lebih luas lagi skupnya kan. Jadi kita ketika di Jakarta lebih gila lagi pergaulannya. Jadi kayak ya makanya dibilang mentok lumayan mentok sih gitu. Ya cuma jangan sampai bunuh orang aja lah, Iya, ngapain betul, juga betul, kan betul. gitu. Wah berarti pernah party sama artis gitu ya? Pernah. Ini kalau gue sebut namanya mungkin orang-orang pada tahu sih. Heboh. Sama gue cukup beberapa kali gue party sama artis, sama anak-anak pejabat, sama kalau sekarang mungkin dia udah jadi pejabat beneran sih, bukan cuma anak pejabat doang. Sama anaknya gubernur mana, sama anaknya Jangan disebut Kak. nggak usah disebut. Bahaya. Aku juga nggak berani. Bahaya. Nah tapi posisinya kan Kak Septi ini udah Kristen dari kecil nih yang saya tahu. Ya, dan betul. keluarga juga waktu itu udah Kristen ya semua. Ya. Dan melayani kan? Sudah Keluarga melayani. apa aku? Keluarga dan Kak Septi. Kalau gua belum waktu kecil nggak melayani. Nggak melayani. Tapi Dulu- keluarga udah waktu itu. Keluarga juga dibilang melayani belum, ya kita orang Kristen lah. Berarti mulai melayani kapan nih? Nah aku sendiri mulai melayani tahun 2006. Waktu Kak Septi udah Kuliah. 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 Jadi Tapi berarti pelayanan jalan dong. Iya, dua-duanya jalan dong. Jadi gini, jadi gua tuh sebenarnya nggak mau pelayanan. Ya karena gua tuh nakal ya. Maksudnya nggak pernah terlintas dalam pikiran gua untuk bisa melayani Tuhan gitu loh. Karena memang ini bukan gua banget. Gitu. Bukan gua banget. Jadi singkat ceritanya gua tuh ikut di rumah gua tuh ada persekutuan. Persekutuan, hampir setiap minggu ada persekutuan di rumah. Nah gue tuh ikut. Dari kecil? Dari kecil? Dari remaja. Oke. Tapi gue ikut bukan karena gue pengen persekutuan. Tapi gue ikut karena gue takut dimarahin bokap gue aja. Karena kayak gue diwajibin gitu harus. Jadi gue tuh gak pernah denger. Gak pernah masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Pokoknya gue hanya melakukan itu karena sebagai formalitas aja lah. Jadi gue sebenarnya gak pengen. Gitu. Dan kebetulan gue tuh anak tunggal. Jadi Kayak biskuit ya? oh betul ya. Emang dibayar. jadi gue anak tunggal. Di rumah tuh gue jarang ngobrol sama orang tua. Jadi akhirnya gue mencari temennya di luar. Gitu. Nah, jadi di rumah tuh gue hanya melakukan apa yang disuruh aja. Dan karena bokap gue lumayan keras. Jadi ya gue terpaksa daripada gue dimarahin gitu. Jadi gue ikut. Nah di persekutuan itu ada seorang anggotanya itu yang selalu ngajakin gue pelayanan. Nah kebetulan saat itu dia adalah seorang pekerja di gereja
di bidang sekolah minggu. Iya. Oh, oke. Kebetulan tuh gue suka anak-anak. Gue suka anak-anak, nah jadi karena dia tahu ya, karena singkat cerita dia tahu gue suka anak-anak, jadi dia tuh setiap minggu kalau ketemu itu selalu ngajakin gue pelayanan. Ayo dong Septian pelayanan. Berbulan-bulan lamanya, setiap minggu gue tolak. Karena gue basically gak mau pelayanan, kenapa? Karena gue nakal. Mungkin banyak gue gak tahu gue nakal. Karena gue nakalnya kan di luar. Kalau pulang gue jadi Septian yang baik-baik. Kalau ke Jakarta gitu gimana? Nakal di Jakarta? Nah kan waktu sekolah belum, gue ke Jakartanya kuliah. Pas kerja. Pas kerja. lulus SMA lah, baru mulai melanglang buana. Abis Sebelum ini- itu kan di Bandung aja. Habis ini bokapnya Kak Septi tahu nih berarti nakal nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah tahu juga, udah lama banget tuh kejadiannya. Kayaknya kita tahu loh si mentor Harusnya nggak asing sih. Yang gak asing ya. Iya. Siapa? Karena mentor yang waktu itu ngajakin Kak Septi pelayanan berarti ada jadi mentor kita Tahu juga tahu ya? tahu. Tahu ya? Pasti, Oh, iya, pasti iya, kalian oke, kenal oke, juga. oke. Jadi aku diajakin terus-terusan. Kayaknya yang ngajakin kalian nggak tahu deh. Jadi yang ngajakin tahu. namanya Kalena, almarhum. Ah tahu. Kalena. Keren Kalena. Udah di surga pasti. Gue tahu. Karena orangnya baik banget. Nah setiap ngajakin, setiap minggu tanpa menyerah. Dengan gigi dia, ayo Septian pelayanan, Berbulan-bulan lamanya pada akhirnya gue menyerah juga sih. Menyerah juga, gue ingat itu gue habis ulang tahun. Terus gue kayak merenung, kok hidup gue gini-gini aja ya. Wih keren. Asli gue kayak, wah kok hidup gue gini-gini aja ya. Kayak kacau banget hidup gue. Jadi kenapa? Karena itu lumayan parah. Kenakalan gue itu akhirnya merambat ke bidang akademis. Jadi waktu gue kuliah di hukum di Unpar, ya jadi disebut ya. Ya waktu gue kuliah di hukum Unpar itu nilai gue hancur. Waktu semester 1 IP gue 1,9. Wih, nasakom. Lumayan ya, 1,9 not bad Iya. lah. Iya. Kok ketawa sih, jamina dong. Waktu semester 2 puji Tuhan ada perkembangan ya, jadi 1,6. Gitu. Nah akhirnya di semester 3 karena lumayan gigih gue belajar, IP gue 1,2. Wah konsisten. Konsisten ya turun. Turun. Akhirnya dikirim surat tuh ke rumah. Ya, Mas ADO. Ya, kalau semester 4 tidak semester 4 Ya, semester 4. Semester 4 nggak memperbaiki nilai bisa terancam di DO. Jadi lumayan takut tuh gue, lumayan takut. Jadi akhirnya gue belajar, ikut semester pendek, puji Tuhan gue lolos di batas paling bawah lah. Iya. Gitu. Jadi ya akhirnya gue kenakalannya tuh berdampak panjang. Nah gue merasa wah hidup gue kok kacau gini ya. Nah entah kesambet apa akhirnya mungkin gue capek juga sih setiap minggu diajakin pelayanan. Tapi kan pelayanan keren nakal diajakinnya. Ya diajakin pelayanan. Di tengah kenakalan itu gue diajakin pelayanan. Berarti Kak Septi waktu itu udah mulai jenuh nih sama kenakalan. Lumayan. Tapi happy. Tapi udah peak-peaknya nih kenakalan. Udah nyobain semua. Terikat. Ya dibilang lumayan lah. Mungkin karena udah terbiasa aja. Jadi kayak hampir tiap malam minggu gue pasti party. Nggak hanya malam minggu, itu mungkin gue dari Senin sampai itu mungkin hari Senin atau Selasa lah libur. Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu udah pasti cabut sama teman-teman. Udah gitu Bil nganggurin duit Bil. Nah itu dia. Nah oke. Nyaman. Ini kan kalau cerita kita nih udah mulai mau berbalik nih. Ya Septi. turning point-nya mau Turning point-nya. Tapi sebelum ke turning point, saya mau tanya. Hal yang jelek ya, kenakalan itu semua triggernya apa sih Kak? Kok bisa maksudnya nyemplung gitu loh? Apakah triggernya memang dari keluarga, lingkungan atau memang dari diri sendirinya gitu? Atau pas aja semua momennya gitu. Jadi sebenarnya gue merasa waktu gue tumbuh itu sebagai anak remaja, itu gue nggak ada komunitas juga ya yang membimbing atau menolong gue atau ngasih tahu bahwa ini hal yang buruk atau yang baik. Karena gue dulu sekolah minggu, habis sekolah minggu ketika masuk remaja tuh di gereja gue tuh nggak ada wadahnya juga. Jadi mau nggak mau dibawa tuh sama orang tua gue ke ibadah umum. Which is gue nggak bisa ngerti juga sih apa, lu mana bisa ngerti sih khotbah buat orang dewasa, lu masih SMP kelas 1. Iya. Nah karena lu juga nggak ada dasar rohani atau nggak ada bekal yang makanan rohani buat anak-anak remaja, ya akhirnya ke gereja jadi sebuah rutinitas saja. Ya. Akhirnya karena nggak punya dasar yang kuat, maka ketika anak-anak remaja ini tumbuh penasaran kan? Cari jati diri ya. Mencari jati diri, pengen nyobain segala sesuatu ya gue cobain.
tanpa gue tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Karena nggak ada yang ngingetin gue juga. Di sisi lain orang tua gue juga lumayan sibuk ya. Orang tua gue keras tapi ya gue merasa lumayan karena orang tua gue sibuk sih. Jadi nggak ada waktu buat ngasih tahu lah begitu. Kebetulan ketemu dengan komunitas yang Ketemu dengan teman-teman yang lagi. ini jadi yang nakal gitu. Jadi ketika diajakin nakal kan penasaran kan. Iya. Gue yakin kayaknya semua teman-teman yang masih muda, yang remaja, yang pasti tumbuh dengan rasa penasaran. Pasti pengen tahu kalau ngerokok tuh gimana sih. Iya, iya. Kalau pornografi itu gak pasti penasaran, gue yakin lah. Nah, makanya ada komunitas. Kalau sekarang nih di zaman sekarang nih anak-anak remaja rasanya banyak banget komunitas gitu. Jadi dulu gue gak punya itu. Akhirnya gue kebablasan, gak ada yang ngerem. Jadi semakin hari semakin jatuh semakin dalam. Gitu. Iya. Akhirnya dari situlah kenapa gue bisa mencoba semua hal banget. Kadang-kadang gue menyadari kok gue bisa bertahan hidup sampai sekarang ya. Yeah, it's crazy. Gitu. Dari semua kenakalan lu kan nih Kak, banyak variatif. Sus. Yang buat lu nyaman, yang buat lu kayak edik tuh apa sih? Gua Yang susah lepas nih. pornografi pasti susah lepas. Oke. Pergaulan bebas dunia malam susah lepas. Kalau pengalaman gue ya. Mungkin kalau yang lain ada, gue mah gampang, gue rokok ya. Gue kebetulan nggak kecanduan rokok. Atau narkoba, untungnya gue nggak kecanduan narkoba. Bener-bener. Tapi gue lumayan kecanduan tuh di hal itu. Di pornografi sama di pergaulan bebas ya di dunia malam tuh happy banget bro. Iya, iya. Semua masalah kayak gak ada ya. Lu kayak gak ada masalah. Gue pernah, gue lumayan suka minum alkohol sampai di satu titik gue pernah muntah darah. Wah. Di parkir, ketika gue pulang dugem, di parkiran klub nih sekarang udah tutup klubnya di Pascal Hyper Square ya. Oh iya, iya. Ada namanya pada masanya. Amnesia. Ya, pada masanya. Keluar-keluar amnesia beneran gue, siapa saya gitu. Siapa saya? Gue keluar pas gue mau naik mobil, gue batuk gitu. Ternyata gue muntah, pas gue keluar isinya darah. Wah. Jadi gue lumayan ngaco sih. Gue juga gak tahu kenapa muntah darah, mungkin terlalu banyak minum aja sih. Ya, Gak ada pondasi kayaknya. Gak ada fondasi, benar. Jadi kalau cerita dari trigger yang tadi sebenarnya complicated gitu loh untuk masuk ke dalam kenakalan remaja itu banyak faktor. Bukan hanya kayaknya nggak ada orang yang dari dalam dirinya gua mah harus nakal gitu. Kayaknya nggak ada. Gak ada. Jadi kalau tadi kita simpulin pertama dari apa komunitas ya terus dari lingkungan di sekolah tidak adanya komunitas gereja tidak ada pembakalan. Ya. Jadi kadang yang dari sekolah minggu masuk ke ibadah umum kan pembakalannya nggak ada. Gak ada. Tumbuh besar, cari jati diri, ketemu dengan orang yang salah. Lengkap dah. Kayak Terus gitu. berarti yang gue penasaran Kak, berarti sempat beriringan dong pelayanan dan kenakalan lu ya? Nah jadi tahun 2006 itu akhirnya gue menyerah tuh sama ajakan Kalena tadi. Jadi 2006 bulan September setelah gue berpikir kayaknya gue harus lakukan sesuatu deh. Terus gue tuh gak bisa ditantang gitu loh bro. Ditantang minum, ditantang ini ayo. Jadi gue seru dong sebenarnya. Ya makanya gue gak bisa ditantang juga sama si kakak ini. Ketika gue diajakin pelayanan, wah pelayanan masa gue gak bisa sih. Jadi gue tuh datang tuh karena satu gue udah stuck, lumayan stuck saat itu. Terus ada sebuah dorongan dalam diri gue, masa lu gak bisa gini doang, yaelah cuma jadi guru sekolah minggu doang apa susahnya sih gitu. Jadi singkat cerita akhirnya gue dateng tuh ke gereja di Bandung namanya di GBI Standar Agency. Nah gue dateng sana tuh, gue dateng buat pelayanan. Tapi sampai di parkiran gue tuh bergumul banget, ada kali setengah jam gue di mobil kayak mati gaya apa gitu iya nih gue harus pelayanan juga gitu. Meyakinkan diri dulu. Kemarin habis party terus gue pelayanan gitu kayaknya. Terus tentu saja intimidasi itu banyak kayaknya gue gak layak lah melayani Tuhan gitu. Tapi gue gak bisa ditantang juga. Jadi lumayan berkecamuk juga tuh dalam pikiran gue. Tapi akhirnya singkat ceritanya di bulan September itu gue lupa tanggalnya tapi habis ulang tahun. Karena kan habis resolusi ceritanya. Resolusi Prancis. Wah. Aduh revolusi dong. Revolusi sorry udah. Biar gak tegang aja boy. Siap. Jadi akhirnya gue turun tuh. Gue turun. Kan sekolah minggunya tuh ada di lantai 2 tuh. Nah ini salah satu yang lumayan membekas juga nih dalam kehidupan gue. Jadi ketika gue masuk. Gue naik ke tempat sekolah minggu. Itu gak ada orang itu. Maksudnya gak ada gurunya. Anak-anaknya banyak tuh lari-lari gitu. Wah, mau ibadah tuh jam 9 pagi.
Tapi gue cari gurunya tuh gak ada. Kan gue disuruh cari Kak ini ya kan sama si Kak Lena kan disuruh cari ini ya. Terus gue cari yang mana ya gak ada gurunya. Terus gue denger di kejauhan tuh ada orang-orang kayak lagi doa. Oh kayaknya mereka lagi doa persiapan gitu loh. Jadi pas gue mulai mendekati sumber suara itu, tiba-tiba mereka kayak amin gitu lah. Nah tiba-tiba dari dalam ruangan ada satu guru sekolah minggu keluar. Ada satu guru sekolah minggu keluar, terus dia berpapasan sama gue, terus gue panggil gitu kan. Tiba-tiba sebelum gue ngomong, dia tuh ngomong gini sama gue. Mau jadi guru sekolah minggu ya? Wih keren. Gitu. Udah tahu ya? Terus Udah kenal sebelumnya? Gak kenal. Kayak sulap-sulap uya-kuya gitu loh. Kita gak kenal kan sebelumnya gitu. Terus pas gue ketemu, dia bilang mau jadi guru sekolah minggu ya? Gue jawab iya. Gue jawab iya dong. Gue jawab iya. Terus dia jawab, oh saya udah tahu kok. Loh kok udah tahu? Tuhan. Tadi waktu doa kayak Tuhan bilang bakal ada yang datang gitu mau jadi melayani. Wah gila gue langsung. Berat banget nih gitu kan. Asli gue kayak apa-apaan nih gitu. Gue kayak wah ini kayaknya terlalu serem deh gue bilang gitu. Tapi ya udahlah akhirnya gue ikut hari itu gitu. Akhirnya gue ikut pertama kali jadi guru sekolah. Apa yang lu lakuin di situ? Menolong adik-adik gitu. Ayo adik-adik. Menggiri. Ya tentu saja gue kan ya kayak cuma suruh jagain aja supaya gak terlalu ribut gitu kan. Iya. Gitu aja pergumulan ya itu hal yang gue gak pernah lakukan seumur hidup bro. Lu bayangin hari Minggu gue jagain anak-anak, hari Sabtunya party kan gimana kan gak masuk gitu loh. Gitu. Jadi gue lumayan capek sih gitu. Jadi nah itu pelayanan, jujur aja awal-awal pelayanan gue masih kayak shock. Kayak gue belum bisa ninggalin juga karena gue gak, triggernya tuh cuma karena capek aja, karena pengen lakukan sesuatu yang baru. Jadi awal-awal gue pelayanan, gue masih pelayanan tapi nakal juga gitu. Ini gue buka-bukaan aja nih, jadi gue nakal, hari Minggu menjalankan rutinitas aja gitu. Jadi pernah gak pulang kayak abis party pulangnya besoknya ke gereja gue langsung. Nah gitu. apakah momen itu titik terendah dalam hidup Kak Septi? Atau sebenarnya titik terendah Kak Septi bukan itu? Titik terendah gue adalah lumayan ketika gue menyadari hidup gue tuh kayaknya gue gagal deh. Banyak hal dalam hidup gue gagal. Kuliah hampir gagal. Terus gue gak tahu, gue gak punya tujuan gitu loh. Jadi salah satu momen yang cukup berat lah. Karena gue gak tahu mau jadi apa. Itu kan orang tuh kalau gak punya tujuan kan capek kan. Ngejalanin hidup gak tahu bangun tidurnya mau ngapain ya. Cuma menikmati hidup aja gitu. Padahal kosong gak ada tujuan. Gue gak tahu mau ngapain. Jadi gue cuma jalani ya nakal-nakal ya ke gereja. Jadi gue mengalir aja. Padahal menurut gue kayaknya hidup gak bisa kayak gitu sih. Betul. Gitu. Gak boleh mengalir aja ya. Gak bisa mengalir aja. Bisa, ya. Jadi akhirnya, tapi gue tetap pelayanan. Nah itu lama-lama capek. Karena lu mesti seperti orang punya dua kepribadian gitu loh. Di sisi lain, gue gak mungkin cerita dong sama temen-temen gue kalau gue pelayanan. Yang ada gue dibully kali. Wah gila lu mau jadi apa lu gitu kan. Tapi juga ya gue udah keburu masuk di pelayanan juga. Jadi ini mungkin bukan contoh yang harus diikutin ya. Menurut gue kalau ada teman-teman yang hari ini pelayanan tapi nakal juga. Di satu titik gue pasti capek banget sih. Gitu. Tapi gak boleh mengalir aja. Lu harus do something. Betul. Gitu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah nah ini masuk ke momen-momen berat nih. Akhirnya dalam suatu waktu dalam pelayanan gue mandek gitu. Ketika mandek akhirnya jatuh lagi. Sampai akhirnya gue diskors di pelayanan sama leader gue di gereja. Karena ketahuan nakal gitu maksudnya. Ketahuan nakal lagi. Ketahuan nakal. Karena sekali lagi gue ya oke lah gue udah mulai mengurangi. Tapi itu bukan jawaban sesungguhnya. Karena bukan itu yang dicari kan. Apalagi kan waktu itu kan gue jadi guru sekolah minggu. Gue kan harus kasih contoh kan buat. Sekolah minggu lagi ya. Iya gitu loh. Makanya anak-anaknya seperti kalian ini kan gitu. Enggak dong. Baik maksudnya. Maksudnya baik. Jadi MC nih gitu. Jadi belajar kita. Iya bener. Kita generasi memberkati loh. Betul sekali. Nah makanya kalau yang saya tangkep ya. Karena Kak Septi masih mengalir aja. Pelayanan tetap. Nakal tetap. Jadi berdiri dua perahu tuh. Jadi ada itu memang momennya bisa kejebur juga. Karena bukan di titik itu pertobatan gue sesungguhnya. Karena kalau bertobat ya
lu bisa jatuh sih. Tapi di momen itu gue belum sungguh-sungguh bertobat. Nah di titik mana berarti Kak? Nah justru yang menarik nih, ketika gue diskors, nah ini juga gue bersyukur banget di gereja gue punya leader atau kakak rohani yang baik banget. Jadi kakak rohani gue ini memposisikan dirinya tuh bukan hanya sebagai leader, tapi juga memposisikan diri sebagai bapak gitu, bapak rohani lah. Iya, iya. Nah kalau bapak kan senakal-nakalnya anak, Masih anak dia. masih anaknya gitu loh. Jadi gue tuh nggak dibuang. Nah gue bikin salah, gue tanggung konsekuensinya kan. Gue diskors di pelayanan. Ketika gue diskors di pelayanan, kalimat pertama yang kakak rohani gue bilang adalah, lu gak boleh pelayanan, tapi setiap minggu lu mesti datang ke gereja. Karena dia tahu kalau gue cabut, pasti gue lebih rusak lagi dari sebelumnya. Dia datang gak ngapa-ngapain gak? Gak ngapa-ngapain, gak ngapa-ngapain bro. Tapi lu taat. Tapi gue taat, gak tahu kenapa gue datang. Jadi Hebat banget. buat kakak rohani gue, Kak Johan sekarang tinggal di New York, keren. Shout out to Kak Johan nih, keren. Dia, Kak Johan tuh gak pernah nyerah. Jadi waktu gue nakal, dia hukum gue, tapi dia gak buang gue. Nah itu. Kebayang kalau dia buang gue, udahlah ngapain lu di sini? Gitu. Lu gak berguna juga, lu nakal juga, lu cuma mencemarkan anak-anak sekolah minggu, barangkali dia ngomong gitu ya. Mungkin gue gak ada hari ini sih. Tapi karena dia sabar sama gue, dia bilang, gue mau lu datang terus ya setiap minggu. Jadi lu bayangin gak, setiap minggu gue datang tapi gak ngapa-ngapain, diem. Nah akhirnya titiknya adalah itu tahun 2011 kalau gue gak salah ya. Tahun 2011 gue diskors, 2010 akhir lah, 2011 awal gue diskors. Selama beberapa bulan belum diaktif-aktifin lagi. Tapi akhirnya sampai di pertengahan bulan, itu Kak Johan, kakak rohani gue bilang gini, Sep, lu mau cobain pergi ke tanah perjanjian gak katanya? Random banget kan? Lu bayangin gak? Gue ini lagi diskors. Gue ini bukan lagi top-topnya pelayanan. Top-topnya pelayanan. Jadi gue lagi diskors. Jadi gue diajakin sama dia, lu mau gak pergi ke tanah perjanjian? Kenapa? Karena di awal tahun 2011 itu dia tuh baru pergi. Dan dia tuh merasakan kayak, wah luar biasa nih kalau lu pergi ke sana. Memang gak hanya harus di tanah perjanjian, ini kebetulan momennya aja di tanah perjanjian tuh pas gitu. Jadi gue diajakin, lu mau gak cobain nanti awal tahun 2012 ada lagi pergi. Ya gue gak mau lah, gue bilang ngapain gue pergi. Oh lu nolak? Ya nolak lah lu, maksudnya lu ada angin apa tiba-tiba lagi diskors nih. Kecuali ya udah lu balikin dulu dong status gue pelayanan, baru gue mau pergi. Enggak, dia tetap gitu. Nah lebih edannya lagi nih kalau lu mau tahu ya. Kenapa gue lumayan terpukul? Karena sebelumnya gue tuh dikasih kepercayaan di Natal sebelum gue ketahuan nakal lagi. Jadi Gue disuruh jadi worship WL. leader ya di Natal sekolah minggu. Gede lagi. Natalnya gede ya. Mungkin 5.000 orang kali ya. Bener-bener. Dan dipuji-puji. Gitu. Maksudnya wah gila luar biasa. Di Natal sebelumnya lagi gue jadi pemeran drama, pemeran utama drama. Tiba-tiba di satu Natal berikutnya gue diskors. Lalu bayangin aja. Jadi ya memang kalau gak sungguh-sungguh sama Tuhan memang ada waktunya lah. Lu dihajar karena Tuhan sayang kan. Betul. Akhirnya gue dihajar dari yang dapat spotlight di pelayanan. Tapi kalau gak ada dasar yang kuat dalam melayani Tuhan dan gak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Pada waktunya lu bakal habis juga gitu. Nah udah akhirnya kembali lagi ke cerita tadi. Akhirnya gue diajakin nih. Ya gue tolak lah tentu saja. Gue bilang gak mau kok, ngapain gue. Tapi sama nih kayak kejadiannya kalian tadi. Dia terus-terusan ngajakin gue. Sep, pergi. Ketemu lagi Septian, lu harus pergi deh cobain. Akhirnya gue luluh juga, gue bilang gue capek sih digitu-gituin. Gue bilang ya udahlah kalau itu. Jadi gue berpikirnya ya udahlah anggap aja gue refreshing. 2012. Motivasi lu Awal liburan. tahun berarti ya. Motivasi gue liburan jujur aja. Awal tahun bulan Januari gue masih ingat. Iya. Betul. Nah di perjalanan itu yang gue gak pernah sangka ternyata adalah perjalanan yang mengubahkan kehidupan gue. Apa yang bisa terjadi di sana? Gue tahu lu pasti nanya itu sih. Karena mau nanya apa lagi kan. Gimana kak gitu. Pasti lu akan nanya gitu. Nah jadi ya udah akhirnya gue pergi dengan motivasi udahlah gue capek diajak-ajak terus. Gue pergi anggap aja sebagai liburan. Jadi gue pergi untuk refreshing.
Ya udah, gue pergi nih. Ada teman gue juga dari Bandung satu. Jadi kita pergi. Itu pergi tuh ternyata sama teman-teman anak-anak muda yang pelayanan di remaja namanya di youth juga. Oke. Tapi gue nggak kenal sih mereka. Gue cuma kenal satu teman gue doang. Bukan dari Bandung bukan? Jadi campur tuh dari beberapa kota. Nah dari Bandung salah satunya. Jadi dari Bandung gue sama temen gue satu ada. Gue pergi sama dia. Tapi dia mah pelayanan, semua orang kenal dia. Gue kagak. Siapa tak kenal dia ya? Siapa terkenal dia. Iya. Boy anak orang kaya. Udah jangan anak gitu lah. Udah, lu gak usah mancing-mancing ini. Gue mau serius nih. Oke. Gue yakin semua orang pada penasaran ini sama cerita gue. Narsis Silakan. banget ya. Enggak. Jadi ya udah akhirnya gue pergi nih ke tanah perjanjian ya. Ke Israel gitu. Jadi gue pergi dengan motivasi liburan. Dan setelah gue pergi gue baru tahu ternyata tuh pada kenal semua. Di sana. Gue gak kenal. Jadi mereka tuh kalau transit di bandara ngumpul gitu. Ya gue cabut lah sendiri kemana cari oleh-oleh apa gitu. Singkat cerita akhirnya sampai di Israel, di tanah perjanjian. Ya udah semua masih berjalan biasa. Terus gue lihat ya kalau gue ini apaan nih gitu. Buat gue ya kalau lu pergi ke sana sebagai turis. Gak ada keren-kerennya sih menurut gue ya. Hanya seperti negara Timur Tengah pada umumnya lah. Gitu kayak gak ada yang indah juga. Cuma lu tahu oh ini dulu di sini terjadi ini. Oh Tuhan Yesus di sini lahir. Oh Tuhan Yesus ini bukit Golgota gitu doang. Jadi gue masih gak excited sih biasa aja. Sampai akhirnya di satu pagi kebetulan pemimpin rohaninya tuh unik juga. Dia bilang sama tour guide-nya, saya mau pergi ke tempat ini. Satu tempat namanya Nain. Gue bahkan gak pernah denger tuh tempat apaan. Bahkan tour guide sampai kaget. Ngapain pergi ke Nain Pak? Gak ada apa-apa di sana. Oh gak apa-apa saya mau pergi ke sana aja katanya. Jadi kita pergi nih ke sono. Jadi bukan pergi ke tempat yang famous gitu. Tapi perginya ke tempat yang agak gak jelas. Hidden Gems benar. Jadi gue gak tahu nih. Ya udah gue sebagai itu kan ya gue ikut aja kan ya. Padahal Nain tuh yang di baju ya? Apa? Nain tuh yang di baju kan? Apa tuh? Kain bro. Aduh berat bos. Gue mau bantu lu sebenarnya jujur. Cuman ini gak kepikiran bro. Sorry. Maaf ya, sorry gak bisa support nih. Jadi ayo udah akhirnya gue pergi ke rombongan pergi ke sana. Pagi-pagi tempat pertama setelah dari hotel. Yang sampai sana yang terjadi adalah ada gereja. Tapi tutup gerejanya. Gerejanya tutup, dicoret-coret karena mau direnovasi. Tutup. Tapi udah jauh-jauh ke sana. Gue gak tahu jauh apa enggak juga sih. Pokoknya nyampe sana lah. Kan udah nyampe kan. Yeah. Terus kata pemimpin rohaninya dia bilang gini. Kalau gitu kita doa aja di sini. Di pelataran. Di luar. Di parkir. Di parkiran gitu. Okay. Pagi-pagi dengan cuaca sekitar kayak 8 derajat gitu dingin banget. Akhirnya kita doa. Ya udah gue berdiri paling belakang lah. Gue kan cuma penggembira doang nih di trip ini kan. Pelengkap. Mau berlibur bro gitu loh. Ya udah gue pergi. Akhirnya kita doa. Nah ketika doa. Terus sebelum doa. Dia cerita dong tentang story ini. Nah ceritanya tuh ada di Lukas. Lukas berapa ya? Lukas 7 tadi. Lukas 7 ayat 11 kalau gak salah. Taruh di sini nih. Nah nanti muncul ya ada ya. Lukas 7 judul perikopnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah ceritanya di situ. Gue gak ada bayangan apa-apa. Gue cuma dengerin aja. Gue dengerin tiba-tiba ceritanya adalah tentang anak muda yang udah menikmati. Tapi Tuhan Yesus mau bangkitin anak muda ini. Nah lalu pemimpin rohaninya bilang gini. Jadi teman-teman sadar gak sih ada begitu banyak anak-anak muda itu sebenarnya rohaninya udah mati. Meskipun jasmaninya gagah, keren, sehat, tapi rohnya udah mati. Jadi sekarang tuh generasi muda banyak banget yang kelihatannya hidup tapi sebenarnya dia udah mati. Nah tiba-tiba ada impresi di hati gue. Wah ini kayaknya gue nih yang dia maksud gitu loh. Kayak wah ini kayaknya gue. Karena gue merasa gue tuh udah gak ada harapan sih. Gue gak tahu apa yang bisa menyelamatkan hidup gue. Karena gue udah jatuh terlalu dalam. Bahkan gue bisa pelayanan sambil nakal. Jadi gue tuh udah ngerasa wah kayaknya gue gak tahu harus gimana lagi.
gue ngerasa hidup rohani gue udah mati sih. Apalagi diskors. Udah mau semangat nih pelayanan supaya semoga bisa berubah. Taunya gue diskors lagi. Ya udah akhirnya gue berdoa. Itu seperti kayak, tapi di hati gue kuat banget nih. Kayaknya ceritanya mirip cerita gue. Singkat ceritanya pemimpin rohaninya itu mendoakan anak-anak muda ini satu persatu. Karena kita mostly anak-anak muda semua yang pergi. Gue berdiri paling belakang nih. Dia doain satu-satu, ditumpang tangan, dia doain satu. Gue mulai denger di kejauhan ada yang lagi nangis gitu. Pagi-pagi gue gak tahu dia nangis karena di jam atau karena dingin, gue gak tahu lah. Gue tutup mata aja. Gue tutup mata sampai akhirnya orang itu, si pendetanya tuh datang ke deket gue. Lalu tiba-tiba dia pegang kepala gue. Lalu statement pertama yang keluar dari mulut dia adalah, Septian, gue tuh gak kenal-kenal amat loh sama orang ini. Gue baru kenal di trip ini. Dia bilang gini, Septian, Tuhan tuh sayang banget loh sama kamu. Dan ini namanya Kobeni Gunawan. Sekarang juga pelayanan bersama-sama sama kita sih sampai hari ini. Lalu dia juga bilang gini, gue gak tahu dia masih ingat apa enggak. Mungkin udah lupa sih karena dia tiap tahun pergi ke Israel. Dia bilang Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Padahal gue gak kenal sama dia. Gue cuma kenal selewat. Entah kenapa tiba-tiba gue jadi salah satu orang yang nangis kenceng banget hari itu. Gue gak tahu kenapa karena gue gak pernah nangis sih sebelumnya. Waktu kecil gue sering nangis karena dihukum sama bokap gue. Tapi ya lu bayangin gue tuh pernah mukulin orang langsung di penjara gitu. Dimasukin sel, gak di penjara sih. Tapi gue tiba-tiba nangis di tempat yang gak jelas ini. Jadi gue nangis, entah kenapa gue merasa disayang banget sama Tuhan pagi hari itu. Jadi gue merasa ada sukacita, ada damai sejahtera, ada acceptance, ada penerimaan. Tiba-tiba gue kayak merasakan sukacita aja gitu pagi hari ini. Kayak ada kasih Tuhan yang menjamah hidup gue, yang bilang bahwa aku tuh sayang banget loh sama kamu, Septian. Lu bayangin hidup gue berantakan banget bro. Gue sampai merinding nih ceritanya, beneran. Tapi kayak tiba-tiba gue merasa di tempat yang gue gak pernah bayangkan sebelumnya. Ada kasih Tuhan buat hidup gue pagi-pagi buta itu. Dan singkat ceritanya dari momen itu, gue gak bilang gue selalu hidup sempurna sih. Tapi dari momen yang buat gue gak jelas sih momennya. Biasa orang kan di tempat yang di Taman Getsemani gitu bener kan. Gue di gereja yang tutup pak. Tiba-tiba gue merasakan ada dorongan yang begitu kuat di hati gue bilang bahwa Tuhan Yesus sayang sama gue loh. Dan dia gak mau hidup gue gini-gini aja. Di titik itu gue kayak bilang sama Tuhan bahwa Tuhan gue mau sayang sama Tuhan seumur hidup gue. Jadi gue jujur aja perjumpaan gue sama Tuhan tuh bukan di KKR. Perjumpaan gue sama Tuhan keren sih di Tanah Perjanjian. Tapi di tempat yang gue gak pernah bayangin sebelumnya. Itu gue nangis sejadi-jadinya pak. Sampai akhirnya mungkin temen gue kayak udah lu kenapa sih gitu loh. Lu kenapa bro gitu. Jadi gak tahu gue. Iya gue lebih kedingin sih gitu. Tapi ya udah. Gue merasa Tuhan bilang sama gue bahwa Tuhan sayang. Dan gue dipeluk sama si Koben ini, dia peluk gue. Jadi gue merasa untuk pertama kalinya di hidup gue merasa diterima. Dengan segala kelemahan gue. Itu titiknya sih. Titiknya. Dan pas pulang dipercayakan. Jadi ketika udah itu, gue kayak bisa, gue bilang aja sama diri gue bahwa gue siap kok tinggalin segala sesuatunya. Untuk melayani Tuhan. Untuk sayang sama Tuhan. Jadi gue sesimpel itu. Gue bukan mau pelayanan. Gue pengen sayang sama Tuhan aja. Lebih dari yang selama ini 20 berapa tahun tuh gue lupa itu gue umur berapa. Gue kayaknya pengen sayang sama Tuhan kayak Tuhan sayang sama gue. Sesimpel itu sih gue pengennya. Jadi tiba-tiba bisa pelayanan itu karena gue sayang gitu. Gue gak ada yang nyuruh lagi. Ketika pulang everything change gitu. Makanya banyak orang gak pernah move on dalam kehidupannya menurut gue karena gak ketemu Tuhan.
Jadi sekalipun lu dari TK orang Kristen, sekalipun dari TK, gue dari TK orang Kristen, dari TK lu ke gereja dan lain sebagainya, sekolah minggu, kalau lu gak ketemu Tuhan, hidup lu gak kemana-mana. Iya. Buat gue. Jadi pengalaman pribadi gue adalah momennya adalah lu harus ketemu secara pribadi sama Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidup seseorang. Gue berani ngomong itu. Gitu brother. Mantap. Terkesima nih semua yang ada di studio nih. Ada berapa? Baru denger kan ceritanya? Nah, Ya puji Tuhan. puji Tuhan sejak saat itu berarti Kak Septim melayani, balik lagi pelayanan kan? Nah puji Tuhan balik gue melayani lagi. Melayani lagi dan Ya udah. dipercayakan ibadah teens waktu itu ya? Waktu itu akhirnya Remaja. gue mulai melayani anak-anak remaja. Hmm. Tujuan gue pelayanan, gue bukan mau jadi pendeta. Iya. Gak pernah ada muncul di benak gue untuk jadi pendeta, jadi pastor, jadi apapun, gak pernah. Alasan gue pelayanan berubah, tadinya terpaksa, betul? Tapi alasan pelayanan gue cuma satu. Gue cuma mau anak-anak muda yang kayak gue merasakan hal yang sama. Gue pengen teman-teman yang selama ini mungkin sedang mencari jati diri, penasaran dan yang gue alami sebelumnya. Karena sekarang pasti gue yakin banget anak muda pasti pengen nakal. Maksudnya pengen penasaran gitu loh. Bukan pengen gue mau nakal. Ya mungkin penasaran. Pengen mencari jati dirinya gitu. Nah gue tuh sesimpel pengen bilang bahwa gue tuh udah cobain semua. Dan semuanya sia-sia. Tapi kalau lo mau coba gue juga gak bisa larang. Tapi yang gue mau kasih tahu adalah gak ada cara lain kalau lo mau berubah selain ketemu Tuhan. Jadi gue mau bawa teman-teman anak-anak ini, anak-anak remaja, anak-anak muda ini buat ketemu Tuhan. Sesimpel itu sih. Jadi gue gak mau yang lain. Gue gak punya motivasi apa-apa dalam pelayanan. Gue gak cari apa-apa karena gue gak cari hidup juga di sini gitu. Gue cuma mau bawa sebanyak mungkin teman-teman bisa dengar cerita gue. Lalu tahu bahwa Tuhan itu sayang sama mereka. Oke. Itu aja sih. Apapun yang terjadi ya. Sehancur apapun background lu, Tuhan sayang sama lu. Terus kalau kita tanya nih, gimana sih Kak caranya kita udah berubah nih, kita udah ketemu Tuhan, terus untuk menjaga komitmen itu terus supaya kita tetap connect lah sama Tuhan. Ada tips? Gak mungkin kita ninggalin teman kita kan, itu teman kita. Enggak. Sampai hari ini gue masih main. Mungkin ada yang ekstrim ya. Cuma gue gak bisa tinggalin temen-temen gue. Karena buat gue, kan mereka juga perlu kenal Tuhan kan. Betul. Cuma gue harus masuk dengan relevan. Karena gue gak bisa sih, kalau gue ya, orang lain gue gak tahu nih. Tapi kalau gue gak bisa tiba-tiba, lu harus bertobat deh. Gak bisa, gue gak bisa ngomong gitu. Betul. Lu ntar kalau mati masuk mana? Wah gue dijauhin dong sama temen-temen gue. Bener gak? Jadi gue masih masuk dengan cara yang relevan. Iya. Jadi sesimpel gue cuma mau bilang bahwa ya Tuhan sayang sama lu. Karena gue yakin kok Tuhan sayang sama mereka juga. Nah kalau tadi pertanyaan Billy bahwa gimana caranya maintainnya. Iya, maintain. Salah satu yang penting adalah harus ada komunitas. Gua nakal karena gak ada komunitas. Oke. Makanya waktu kita ketemu dulu awal-awal, ya kita kan membuat sebuah komunitas. Iya. Betul gak? Kenapa? Karena gua adalah produk dari ketidakadaan komunitas dalam kehidupan. Akhirnya gue gak tahu nih gue mau nanya ke siapa. Lu nanya sama orang yang salah, ya orang bilang udah dugem aja biar happy gitu kan. Udah lu cobain ini aja biar happy, lu coba narkoba aja, lu coba ini aja. Atau yang lebih parah lagi, udahlah kayaknya gak ada yang sayang sama lu mati aja lah. Ya kalau lu salah cerita sama orang gitu. Udah kalau happy tinggal tos aja bro. Happy toss. Oke dong. Ini boleh ngomongin merek-merek bebas Gak gini. tahu. Besok bayar ya tos. Nah kita juga, makanya kita tuh untungnya ada di komunitas. Iya kita produk komunitas. Produk komunitas, makanya untung kita bener ya Bang ya. Iya benar. Karena produk komunitas. Gitu. Produk Indonesia. Jadi buat teman-teman semua yang nonton perlu masuk komunitas. Saya yakin di gereja teman-teman pasti ada. Pasti ada. Di GBI kita juga ada gitu ya. Ada cool kan Iya. kalau di kita namanya. Tapi gue sih mungkin cuma mau ngomong gini ya. Teman-teman yang nonton, sehancur apapun kehidupan lo, gue cuma mau bilang kalau Tuhan Yesus sayang lo sama lo. Iya kamu. Kamu orangnya. Ini boleh dipotong gak? Boleh nanti Kamu di zoom ya. boleh. Editor ya tolong Itu zoom mini, nanti. itu mini. Jadi buat kamu yang lagi denger acara ini, Tuhan Yesus sayang sama kamu.
Sama seperti Tuhan Yesus sayang sama aku, sayang sama Billy, sama Mario, Tuhan Yesus juga sayang sama aku. Setuju. Beneran deh. Punya ini gak Kak, apa ya, wejangan atau kata Ini gak ada penutup? kata-kata yang lebih Gen Z lagi nih. Gen Z. Jangan apaan sih? Itu kan bukan Gen Z. Iya. Gue masih loh. Oh iya lu masih ya? Iya. Aku Terakhir. enggak. Dong. Atau punya apa ya? Ayat pegangan. Aduh ayat pegangan. Ayat emas. Gak ada, gue gak ada. Gue cuma mau bilang Tuhan Yesus sayang sama lu. Dan gue tahu sih rasanya hidup gak ada tujuan. Makanya firman Tuhan bilang hidup tuh kalau gak ada tujuan tuh liar orang tuh. Tidak ada wahyu. Tidak ada liarlah apa. rakyat. Where there is no vision the people perish. Betul. Lu kalau jalan gak tahu mau kemana, binasa hidup lu ujung-ujungnya. Nah gue juga sedang berjalan menuju kebinasaan itu sih sebenarnya. Karena gak punya tujuan. Karena gak ada yang ngasih tahu. Untungnya kasih Tuhan Tak berkesudahan. ya menghampiri gue. Tapi gue percaya Tuhan juga sayang sama kalian. Jadi kuncinya adalah kita harus ketemu Tuhan. Gimana caranya? Ya mungkin sekarang orang lagi bertanya, gue ketemunya di momen itu tadi. Tapi lu bisa ketemu Tuhan di mana aja sih menurut gue. Gak harus pergi ke tanah perjanjian dulu loh. Waktu lu baca Alkitab juga lu bisa ketemu Tuhan. Waktu lu lagi nyanyi nyembah Tuhan, sekalipun lu habis bikin dosa, gue tahu pasti iblis bilang, model kayak lu gini mau muji Tuhan. Nah mungkin, Tuhan gak mau terima. Tapi waktu lu muji nyembah Tuhan, jangan-jangan di momen itu Tuhan ketemu lu. Jadi jangannya gak ada sih buat gue, cuma satu yang paling penting adalah gimana caranya kita ketemu Tuhan. Usahakan. Dan kalau lu lapar dan haus, mungkin lu nakal hari ini, mungkin lu lagi terjerumus, mungkin teman-teman yang nonton hari ini lagi bilang, kayaknya gue gak mungkin layak ditemui Tuhan. Tapi Tuhan kita baik banget loh. Betul. Tuhan Yesus tuh baik. Jadi sekalipun lu berpikir bahwa Tuhan gak mau temuin lu, jangan-jangan dia lagi duduk sama kamu hari ini di samping kamu. Di sebelah layar yang kamu tonton. Di layar yang sama yang kamu pakai buat nonton hal yang gak bener, mungkin kami lagi nonton film ini. Lagi nonton podcast ini. Tapi mungkin Tuhan ada di sebelah kamu. Tuhan lagi mau bilang, aku tuh sayang loh sama kamu. Dia mau bangkitin sesuatu yang mati dalam hidup lu. Sama seperti dia mau bangkitin anak muda di Nain, dia mau bangkitin jiwa lu dan roh lu hari ini. Jadi mungkin ini momen yang tepat sih. Dimanapun lu berada, di rumah, di jalan, dimanapun Tuhan ada. Dan kalau lu bilang Tuhan, gue gak tahu harus ngapain lagi, gue cuma pengen ketemu Tuhan gak tahu gimana caranya. Kalau lu lapar dan haus untuk ketemu Tuhan, mungkin itu momen yang tepat buat Tuhan hadir dalam. Tuhan ada sih, Tuhan ada banget gitu loh. Dan Tuhan sayang sama kita. Itu aja sih yang gue bisa bilang kali. Luar biasa. Thank you Kak buat ceritanya. Dan kita harap sih podcast kita yang seperti ini bisa bangkitin teman-teman semua lah. Ya, bisa memberkati banyak orang. Selalu. Everyone story itu goalnya adalah membuat story yang baik di diri kalian ya. Betul. Yang nonton. Dan boleh nih Bang katanya kalau punya story bisa sharing-sharing sini. Boleh buat teman-teman di sana yang mau sharing bisa daftar di bawah ini nomornya. Jadi bisa berbagi kisah, kesaksian, perjuangan. Betul. Karena mungkin banyak teman-teman yang pengen denger cerita teman-teman yang lain. Iya, cerita everyone semuanya. Oke. Kayak gue nonton juga nih episode sebelumnya di podcast-podcast ini. Wah keren juga ya. Memberkati ya. Iya, Dari ada- orang yang kita Ada nggak yang tahu mau bunuh siapa. diri, betul, ada betul. yang main dukun ya. Itu kan sesuatu yang luar biasa banget biasa. ya. Betul. Ngeri. Tapi it happens gitu loh. Itu terjadi di Everyone anak-anak muda. story. Semua orang punya cerita. Jadi jangan pernah anggap remeh cerita teman-teman. Karena siapa tahu cerita kamu bisa menjadi berkat buat anak muda yang lain. Cocok jadi host nih. Jadi host, boleh gue? Nanti jadi host lah. Boleh kali ya? Boleh. Ya kalau ada cocokan aja lah. Cocok waktu maksudnya. Kalau waktunya cocok. Oke, kalau gitu thank you teman-teman semua. Thank you juga untuk Kak Thank you, Septian. guys. Saya Billy. Saya Mario. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu God di cerita-cerita bless. berikutnya. God bless. Bye.